Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di bawah lindungan Allah dan diberikan kesehatan sehingga mampu memaksimalkan bulan Ramadan dengan segala amal kebaikan. Amin. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan sebuah tema yang sangat menarik, yakni fitrah perempuan di rumah, benarkah? Dengan saya Ma'rifah Saifullah dan narasumber kita yakni Ustadzah Abidah Ummu Azizah SPD MPD. Beliau merupakan anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ma'rifah. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah sehat dan lapar. Alhamdulillah, karena puasa ya Ustadzah. Betul. Jadi di bulan Ramadan ini lapar kita insya Allah menjadi pahala yang tidak Iya. Beda dengan kelaparan karena asam lambung telat makan, ya kan? Iya, betul sekali Ustadzah. Oke Ustadzah, kali ini tema kita sangat-sangat menarik Ustadzah. Saya Ya. teringat sebuah ini kemarin berita, jadi ada artis yang bercerai dan diduga kuat bahwa perceraian ini dikarenakan si istri ini terlalu banyak kegiatan di luar rumah. Sedangkan si suaminya ini meminta tanggung-jawaban atau mempertanyakan gimana sih peran kamu di rumah? Kamu tuh harusnya lebih banyak berperan begitu dalam rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga kita begitu. Nah, menurut Ustadzah sendiri, jika dikaitkan dalam ajaran Islam ya Ustadzah, sebenarnya bagaimana sih fitrah perempuan di dalam Islam gitu Ustadzah? Oke. Sudah Ma'rifah dan para pemirsa Tarjih Menjawab di rumah atau dimanapun Anda berada, memang kalau ngebahas masalah fitrah perempuan itu menjadi pembahasan yang sangat-sangat panjang lebar. Karena kita harus memperhatikan konteksnya, kemudian memperhatikan jangka panjangnya daripada pembicaraan ini, karena ini diskusi yang terus bertumbuh. Tapi bahwa untuk membahas fitrah perempuan itu, kita tidak boleh lepas dari nilai dasarnya. Green narration-nya ini apa nih kalau di Islam? Nah, ternyata kalau di Islam membahas tentang perempuan dan laki-laki itu harus dipayungi dengan nilai bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah dua makhluk Allah yang dia setara. Tapi gini, Usmarifah, setara ini tidak kemudian menegasikan perbedaan ya. Kan orang kalau pikir biasanya, wih kalau setara mah pasti nggak boleh ada perbedaan. Harus sama semuanya. Harus bisa angkat galon. Iya. Dan itu bahwa yang namanya setara di sini itu secara nilainya, value-nya itu setara. Tapi kemudian kalau ditemukan perbedaan dan pasti ada perbedaan, itu suatu hal yang memang didesain Allah secara khusus. Didesain untuk saling melengkapi, kemudian saling menyempurnakan ya. Terus kemudian akhirnya nanti sama-sama bisa mengembangkan potensinya masing-masing, saling bertumbuh ya. Bahasanya kan gitu kan kalau sekarang lagi mencari pasangan tuh yang bisa mengajak saling bertumbuh. Nah, itu sebenarnya adalah spiritnya itu datang dari Al-Qur'an. Tapi Usmarifah udah pernah baca belum? Tuntunan menuju keluarga sakinahnya Muhammadiyah. Oh iya, pernah sekilas Ustadzah. Pernah ya? Dulu pas ngerjakan tugas kuliah. Oke. Nah, sekarang kita tugas kuliah lagi nih. Siap. Itu ternyata di situ disampaikan, itu kan pernah sudah ditanfid sama PP tahun 2015. Ternyata kalau di situ di breakdown itu nilai-nilai yang menjelaskan tentang kesetaraan itu bagus banget kalau kita pahami. Yang pertama, ketika dipahami bahwa perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah, yang bisa membedakan keduanya cuma 4 hal. Wah, apa saja itu Ustadzah? Menariknya adalah kalau iman dan takwa sih ya. Iman, takwa, pengabdian kepada Allah dan juga amal solihnya kita. Dan itu gak memandang sama sekali gender. Mau misalnya dia laki-laki tapi memang iman, takwa, pengabdian dan amal solihnya memang lebih baik daripada si perempuan itu, ya berarti dia lebih baik di mata Allah. Sebaliknya kalau perempuan yang seperti itu ya dia lebih baik di mata Allah. Gitu. Tapi kan permasalahannya untuk lebih baik itu kan itu adalah hak prerogatif Allah kan, memandang ini lebih baik atau enggak. Jadi kita tugasnya hanya berusaha aja untuk menjadi atau memenuhi kualifikasi 4 itu. Kemudian yang kedua,
adalah bahwa kita sama-sama khalifah di muka bumi ini. Ya kan itu jelas ya. Tadi kalau yang awal itu tertuang jelas di surat Az-Zariyat. Kemudian kalau yang ini khalifah di Al-Baqarah, di situ dijelaskan bahwa Allah itu memang menjadikan kita khalifah di muka bumi tanpa membedakan perempuan dan laki-laki. Kita berarti diberikan kesempatan yang sama untuk mengolah dan juga mendayagunakan bumi ini sesuai dengan potensi, kompetensi, dan juga fungsi perannya masing-masing. Yang ketiga adalah bahwa perempuan dan laki-laki, nyadar nggak kamu kalau misalnya di Al-Baqarah ketika menceritakan ya kita ngomongnya ya tentang Adam dan Hawa itu kan Allah menggunakan kata ganti huma. Iya betul. Kan? Iya. Nggak sama sekali mengkhususkan hanya kepada Adam saja atau kepada si Hawa saja, tapi pakai huma di situ. Ketika menjelaskan bahwa dua-duanya sama-sama mendapatkan fasilitas surga yang setara, sampai kemudian pada tahapan nanti keduanya sama-sama digoda dengan kualitas yang sama juga dari sitanya itu juga sampai nanti keduanya sama-sama melanggar. Juga masih pakai kata ganti huma. Begitu. Kemudian yang keempat, masih ada juga kejelasan bahwa perempuan dan laki-laki itu dia sama-sama punya peluang untuk sukses bersama. Itu jelas di An-Nisa ayat 124. Kita nggak boleh namanya pesimis dan seterusnya. Kemudian kita juga diminta untuk selalu optimis dan kita tidak boleh untuk berputus asa. Itu. Nah ini menarik sekali Ustazah. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi pemirsa sebelum itu jangan kemana-mana terlebih dahulu. Kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dengan pembahasan tentang fitrah perempuan di rumah, benarkah? Masih dengan narasumber kita Ustazah Abidah Ummu Azizah. Oke, baik Ustazah. Tadi sepertinya masih kurang satu poin lagi ya Ustazah? Oh iya, betul. Ya, tentang fitrah perempuan yang ada dalam buku Keluarga Sakinah. Tuntunan menuju keluarga sakinah, betul. Monggo Ustazah bisa disampaikan. Baik, tadi itu saya sampaikan tentang 5 nilai bentuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Al-Quran. Nah, yang kelima adalah bagaimana kemudian Allah memposisikan para pendosa baik dari laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa perempuan dan laki-laki itu sama di mata hukum. Jadi ketika misalnya perempuan dan laki-laki melakukan perzinahan, maka sama-sama mendapatkan hukuman had. Itu bisa dilihat di Quran Surah An-Nur. Kemudian kalau misalnya laki-laki ataupun perempuan melakukan korupsi, melakukan perampokan, melakukan pencurian, diatur juga di Al-Maidah. Sama, persis. Nggak kemudian karena perempuan lemah, kasihan lah dia mencuri misalnya. Atau kalau laki-laki wajar, dia ini kan kepala keluarga, mencuri nggak apa-apa misalnya. Nah itu nggak juga seperti itu. Semua sama di mata hukum. Itu. Oke, Masya Allah. Ya, jadi dari 5 poin tadi kita bisa ambil kesimpulan ya Ustazah, sebenarnya nggak ada perbedaan nih di mata Allah tentang nilai. Betul, fitrahnya seperti itu dasarnya. Tapi bahwa nanti akan ada pengembangannya. Gitu. Oke. Lalu Ustazah, kalau kita kaitkan dengan peran perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan domestik atau rumah tangganya itu seperti apa sih Ustazah? Itu terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Ini masih sangat berkaitan dengan yang di atas tadi. Itu kan nilai dasarnya. Prinsipnya kemudian pengelolaannya, teknikalnya itu bagaimana, itu diatur tadi di pertanyaan kamu nomor 2. Nah, kalau kita membahas bagaimana domestikasi perempuan selama ini, kemudian perannya dia, fungsinya dia, maka kita juga nggak akan pernah bisa mengabaikan tentang publikasi perempuan juga. Gimana tuh? Perempuan di ranah domestik dan perempuan di ranah publik. Kalau perempuan di ranah domestik berarti ya perempuan ketika dia menyiapkan makan minum, pakaian, dan seterusnya. Kalau perempuan di ranah publik ya mungkin ketika dia menjadi pencari nafkah, kan? Kemudian atau dia ya aktualisasi diri karena dia punya potensi yang berlebih gitu, baik itu di ranah sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Membahas 2 hal ini, domestik, publik, bagi laki-laki dan perempuan itu memang isu yang sangat sensitif. Tapi buat saya itu tidak sesensitif itu, karena Al-Quran sebenarnya udah jelas kok jelasinnya kayak gimana. Tadi dengan nilai dasar bahwa itu setara, kita kemudian kaitkan dengan dalil-dalil yang lain, maka kita dapati sebenarnya Usmarifah.
Jadi, kalau membahas masalah domestikasi perempuan yang seakan-akan itu menjadi hal yang kodrati gitu ya. Iya, betul. Perempuan itu kan paling kenal kan apa? Sumur, Sumur, dapur, kasur, ya kan? ya. Itu kan menjadi hal kodrat seakan-akan. Jadi kalau misalnya ada misalnya ada proses ta'aruf gitu. Iya. Terus laki-lakinya tuh dia ketemu sama perempuan, dia nanya, pas ini hal pertanyaan yang wajib biasanya. Kamu kalau nanti sudah jadi istri, kira-kira mau jadi ibu karir, wanita karir, atau perempuan yang di rumah saja? Buat saya itu pertanyaan yang aneh sebenarnya. Oh, iya. Kayak kenapa mesti dipertanyakan? Dua-duanya sama-sama kita punya hak yang sama, gitu loh. Nah, jadi seringkali doktrin agama itu menjadi alat atau tameng untuk mendomestikasi perempuan itu. Nah, sebenarnya kalau di Al-Quran sendiri bagaimana? Di Al-Quran sendiri dibilangin bahwa kalau perempuan sebagai istri, dia itu punya hak dan juga kewajiban. Haknya apa? Pertama mahar dari si laki-laki. Kemudian nafkah. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana dia saling berhubungan secara baik. Yang keempat adalah pendidikan dan pengajaran yang baik dari suaminya. Itu adalah haknya si perempuan. Ibu. Otomatis itu menjadi kewajiban si laki-laki. Ya kan? Tapi kewajibannya istri ada nggak? Ada. Dia yang patuh terhadap suaminya. Makanya di hadis kan dikatakan ketika Rasulullah menjelaskan kualifikasi perempuan yang baik itu kayak gimana sih? Dia yang ketika kamu pandang mengembirakan, dia yang ketika kamu perintah dia akan taat, dan dia ketika kamu nggak ada maka dia akan menjaga dirinya dan juga hartanya. Gitu kan? Insyaallah. Nah, terus itu kemudian bersinggungan juga dengan laki-laki. Kalau laki-laki berarti haknya apa? Kewajibannya apa? Kewajibannya tadi yang menjadi hak si perempuan. Kemudian yang menjadi haknya dia adalah ditaati oleh perempuan, yang menjadi si kewajiban perempuan, ya kan? Jadi saling unda-undi. Unda-undi itu apa ya? Bahasa Jawa itu ya. Saling ya itulah. Kan? Nah, berkelindan. Nah, gitu kan. Nah, tapi berarti kan dua antara laki-laki dan perempuan itu dia punya irisan. Apa coba? Irisan yang sama. Sama-sama dia punya kewajiban untuk muasyarah bil ma'ruf. Untuk saling menggauli dalam artian berinteraksi secara baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya laki-laki punya kewajiban untuk memberikan nafkah, baik secara material atau imaterial. Pertanyaannya, kalau material, dia ngasih duit nih ke si istrinya. Tapi yang kemudian mengubah duit itu jadi makanan siapa? Siapa ya? Ayo. Ini bisa dua-duanya ya? Itu pertanyaan yang itu jawaban yang idealnya begitu. Tapi kan orang mikirnya ya perempuan istri cari duit, si laki-lakinya masa si perempuannya masih santai-santai, masa laki-lakinya juga yang masak kan nggak mungkin. Nah, akhirnya ternyata untuk pengelolaannya, bagaimana si material itu menjadi sebuah hal yang sifatnya domestik, itu dikembalikan kepada konsensus dan juga kebijaksanaan dari antara suami dan istri. Gitu. Sekalipun memang kita tahu ada hadis yang mengatakan riwayatnya Tobroni itu mohon maaf riwayatnya siapa ya? Kalau nggak salah Tobroni atau malah Bukhari Muslim. Bukhari. Itu disampaikan bahwa kalau misalnya perempuan itu punya tanggung jawab terhadap rumah daripada suaminya dan setiap hal itu akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Ini hadis tentang kepemimpinan ya Ustazah kalau tidak salah. Belum selesai. Belum selesai. Pemirsa, ini masih ada pembahasan yang lebih seru lagi setelah ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Tarjih menjawab dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia dengan kami. Kita akan melanjutkan perbincangan yang sangat seru ini dengan narasumber kita, Ustazah Abidah Umu Azizah. Ya Ustazah, tadi mungkin bisa dilanjutkan. Tadi sepertinya ada yang terpotong ya Ustazah, terkait peran istri dan suami. Bagaimana tadi? Jadi tadi kalau misalnya perempuan sebagai istri, maka sebenarnya untuk teknis operasionalnya di rumah, bagaimana persiapan dan seterusnya itu memang konsensus dan juga kebijaksanaan masing-masing keluarga. Nah, memang menjadi sangat logis kalau kemudian laki-laki yang mencari nafkah, kemudian perempuan yang mengurus rumah tangga. Tapi dua-duanya itu tidak boleh saling berlepas tangan. Karena konsentrasinya adalah tadi setara dan muasyarah bil ma'ruf. Jadi dua-duanya kalau bisa ya saling membantu. Kalau memang si laki-lakinya mau dibantu dalam mencari nafkah, it's okay, monggo.
Dan sebaliknya kalau perempuannya itu memang dia menunjukkan kode-kode gitu ya untuk dibantu atau sekedar diafirmasi bahwa kamu keren sayang misalnya, itu juga jadi kewajiban si suami karena konsensus di keluarga itu seperti itu. Nah, bukan sebaliknya, kalau misalnya kemudian si perempuannya menjadi seorang ibu, itu apa fitrahnya? Nah, fitrahnya sebenarnya semuanya hanya soal tentang reproduksi. Dari mulai dia haid, kemudian dia hamil, melahirkan, itu semua memang menjadi fitrahnya perempuan. Sampai menyusui. Sampai dengan menyusui, betul. Kemudian kalau misalnya masalah pendidikan gimana? Pendidikan itu adalah kewajiban kedua-duanya. Karena memang tidak ada yang menegaskan dari ayat ataupun hadis bahwa itu hanya kewajiban si ibu. Nggak ada. Loh, kalau misalnya itu yang hadisnya Rasulullah yang semua kullu mauludin yuladu alal fitrah. Siapa yang kemudian menjadikan dia Yahudi? Malah dikatakan di situ adalah orang tuanya. Nggak sama sekali menyebutkan bapaknya atau ibunya. Artinya pengajaran pendidikan seorang anak itu tanggung jawab si bapak dan juga si ibu. Gitu. Iya, menarik sekali. Iya, betul Ustazah, karena selama ini di masyarakat kita itu pemahamannya seperti itu, yang ayah mencari nafkah, yang pemahaman mainstream Ustazah. Kemudian yang mengasuh ya harus ibu begitu. Padahal kalau yang kemarin isu-isu yang kemarin itu banyak anak yang merasa fatherless ya Ustazah. Kehilangan sosok ayah, padahal ternyata dalam Islam keduanya sangat berperan penting Ustazah, dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Lalu Ustazah, tentang ibu sebagai pendidik anak nih, misalkan memang sepasang suami istri itu sudah bersepakat nanti kita akan mendidik anak kita ini bersama-sama begitu. Tapi mungkin karena selama aku bekerja, anak aku serahkan ke kamu ya, gitu. Bilang ke istrinya seperti itu. Nah, kemudian ternyata banyak ditemukan kasus di masyarakat kita, mental dari si ibu ini ternyata cukup rentan sudah dalam memberikan pengasuhan atau mendidik anak. Mungkin karena kaget ya dengan kehidupan baru dengan adanya anak itu. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri ada nggak sih Ustazah semacam aturan atau semacam pandangan tentang kesehatan mental dari si ibu ini, Ustazah? Oke, ini sebenarnya sudah agak jauh ya dari judul utama kita, tapi bahwa ini penting karena isu kesehatan mental itu tidak hanya menjangkiti generasi milenial saja, tapi juga generasi-generasi sebelumnya. Intinya adalah kalau seperti itu berarti dia tidak memenuhi kualifikasi muasyarah bil ma'ruf. Ya kan? Oh, gitu. Jadi simpelnya ada tanggung jawab suami seperti itu. Iya, jadi suami itu punya tadi kembali kepada kewajiban suami adalah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada si istrinya ketika perempuan dilihat dari sudut pandang seorang istri. Artinya pengajaran pendidikannya tidak utuh sampai kemudian membuat si istrinya jadi mental illness kayak gitu. Tapi kalau untuk urgensi kesehatan mental itu sudah banyak dibahas ya. Ada di Tibun Nabawinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada juga di beberapa hadis yang Nabi menegaskan langsung. Ya itu tadi. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir ini terkait tema besar kita awal kita tadi, fitrah perempuan di rumah benarkah? Nah, kalau menurut Majelis Tarjih sendiri, bagaimana pandangan Majelis Tarjih yang bagaimana pandangan Ustazah serta Majelis Tarjih tentang ini perempuan yang bekerja di luar rumah? Karena kan ada yang meyakini bahwa sebaik-baik perempuan itu yang di dalam rumah. Jadi kadang jujur saya tuh resah Ustazah ketika saya berkegiatan di luar, tapi ada orang di luar sana yang bilang perempuan yang di rumah itu jauh lebih baik daripada yang di luar gitu. Padahal kita di luar ya juga mengembangkan potensi, kemudian aktualisasi diri begitu Ustazah. Bagaimana? Ya sebenarnya itu kan berangkat dari ayat Al-Qur'an yang waqarni fi buyutikun waqarni fi buyutikunna wala tabarrajna dan seterusnya ya. Jadi nggak boleh baca ayat itu secara parsial. Dia harus komprehensif, ada konteksnya. Terus habis itu kalau dia baca ayat itu, kemudian hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahkan kisah-kisah sahabiah Asma binti Abu Bakar, anaknya Nabi Syuaib yang dari Madian, kemudian Siti Zainab, kemudian ada juga Aisyah sendiri, ada juga Qailah Ummu Bani Anmar dan Nusaibah juga. Dikemanain dong? Itu semuanya. Mereka punya peran di publik loh. Nah, artinya memang itu konteksnya adalah berkaitan dengan zaman itu di mana memang perempuan itu menjadi komoditi gitu kan, memang jadi alat jual beli kan. Nah, artinya memang kalau Muhammadiyah di TMKS itu di tuntunan menuju keluarga sakinah jelas bahwa
perempuan mau dia di ranah domestik sekalipun, mau dia di ranah publik sekalipun tidak boleh melupakan daripada hak dan juga kewajibannya dan juga menjunjung tinggi konsensus dan kebijaksanaan yang ada di keluarga itu. Tapi itu nggak cuma harus dimiliki oleh si istri, si suami juga harus paham. Jadi tidak kesannya saling menzolimi dan justru saling mematikan. Harus saling bertumbuh. Ya. Kata kuncinya saling bertumbuh ya, Iya. Ustazah. Tapi saling bertumbuh tuh ada kungkuannya, kungkuan syariat. Syariat kan jelas dia egaliter. Dan Jadi tadi nggak itu. bisa kita serta-merta bilang pokoknya yang di rumah itu lebih baik daripada semua yang Nggak keluar. bisa. Nggak bisa ya, Di Ustazah. rumah lo maksiat juga bisa. Iya benar. YouTubean terus Nonton sesuatu gitu yang kan. dilarang. Oke, siap Ustazah. Keselingkuhan juga di rumah loh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah. Tidak boleh ya, Tidak pemirsa. boleh. Oke. Jadi Iya. tidak menentukan baik buruknya seseorang. Tadi kembali ke pembahasan paling awal kita. Baik buruknya seseorang itu yang ditentukan oleh amal baik, amal soleh begitu ya Ustazah. Oke, mungkin Ustazah ada closing statement sebelum kita akhiri perbincangan ini. Sebenarnya masih sangat seru Ustazah. Saya masih punya banyak pertanyaan. Ya, Tapi karena closing keterbatasan statement-nya ya waktu. yang jelas bahwa perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah, Oke. maka jangan saling menzolimi dan juga jangan saling mendiskreditkan Oke. apapun kondisinya. Oke, Masya Allah. Oke, pemirsa, tidak terasa ya, sudah berakhir. Mungkin kita bisa perbincangkan di kesempatan yang lain. Karena keterbatasan waktu ini, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ustazah Abidah atas insight-nya yang luar biasa, Ustazah. Insya Allah mencerahkan bagi saya dan pemirsa di rumah. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa Tarjih Menjawab yang telah setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terus saksikan tayangan-tayangan resmi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah hanya di Tarjih Channel. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.